Halo semua, selamat datang di channel Novit Official. Kali ini kita akan membahas kenapa kebanyakan orang Aceh ingin pisah dari Indonesia. Dari sekian banyak suku dan daerah di Indonesia, kayaknya cuman Aceh yang paling beda. Apalagi perkembangan digital seperti sekarang ini, banyak beredar isu-isu Aceh ingin merdeka, terutama di platform TikTok. Sangat banyak beredar video-video orang Aceh yang enggan menerima kenyataan sebagai bangsa Indonesia. Banyak dari mereka tidak mau diakui sebagai bangsa Indonesia. Terlebih lagi banyak perdebatan di kolom komentar, seperti Aceh bukan Indonesia, rasa benci, amarah masih melekat pada orang-orang Aceh. Mari kita kaji lebih dalam apa sih sebenarnya yang terjadi terhadap daerah Aceh. Nonton video ini sampai habis supaya kita sama-sama tahu kenapa orang Aceh tidak mau disamakan dengan Indonesia. Kesultanan Aceh, 1496 awal abad 20. Aceh adalah kerajaan Islam yang merdeka dan kuat. Di abad ke-16 dan 17, Kesultanan Aceh punya kekuasaan besar di Sumatera bagian utara dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara seperti Turki Utsmani, Inggris, dan Belanda. Saat Belanda menjajah wilayah lain di Nusantara, Aceh tetap bertahan dan melawan. Perang Aceh, 1873-1904, adalah salah satu perang paling panjang dan berdarah dalam sejarah kolonial Belanda. Rakyat Aceh punya kebanggaan besar atas perjuangan ini. Masuknya ke Indonesia. Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, Aceh secara de facto tidak langsung jadi bagian dari Indonesia. Bahkan, ada kebingungan soal statusnya. Aceh awalnya mendukung kemerdekaan Indonesia, bahkan membantu logistik dan keuangan untuk perjuangan kemerdekaan. Tapi setelah itu, Aceh merasa dikhianati, karena status istimewanya dicabut dan digabungkan menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Pencabutan status istimewa, 1951. Aceh dijanjikan otonomi dalam hal agama dan pendidikan. Tapi setelah penggabungan ke Provinsi Sumatera Utara, janji otonomi itu tidak ditepati. Aceh kehilangan kontrol atas urusan agama dan pendidikan, yang membuat ulama dan rakyat kecewa. Eksploitasi sumber daya alam. Aceh punya cadangan gas alam besar di Lok Semawe, proyek Arun. Tapi hasil dari gas ini tidak dinikmati oleh rakyat Aceh, malah dikirim ke Jawa dan luar negeri. Pemerintah pusat dan perusahaan asing, seperti ExxonMobil, yang mendapat keuntungan besar. Rakyat Aceh merasa diperlakukan seperti koloni dalam negeri, kaya sumber daya, tapi miskin pembangunan. Gerakan Aceh Merdeka, GAM, didirikan 1976. Didirikan oleh Hasan Tiro, seorang intelektual Aceh di pengasingan. GAM menyatakan bahwa Aceh tidak pernah secara sah bergabung dengan Indonesia, dan bahwa integrasi Aceh adalah bentuk penjajahan. Tujuannya jelas, kemerdekaan penuh dari Indonesia. Reaksi pemerintah, militerisasi berat. Pemerintah Indonesia merespons dengan kekuatan militer besar, terutama pada era Orde Baru, 1989-2005. Aceh dijadikan daerah operasi militer, DOM, yang artinya militer punya kuasa besar dan banyak pelanggaran HAM terjadi. Pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa. Ini justru memperkuat dukungan rakyat untuk GAM, karena mereka jadi korban langsung dari kekerasan negara. Tsunami 2004 dan Perjanjian Helsinki 2005. Setelah tsunami dahsyat 2004 yang menewaskan lebih dari 170.000 orang di Aceh, muncul momentum untuk perdamaian. Perjanjian damai ditandatangani di Helsinki, antara GAM dan pemerintah RI. Hasilnya, GAM menghentikan perjuangan bersenjata. Aceh diberikan status otonomi khusus, dengan hak menjalankan syariat Islam, memiliki partai lokal, dan pengelolaan lebih besar atas sumber daya alamnya. Tantangan pasca damai. Meski konflik bersenjata sudah berhenti, masih ada kekecewaan. Beberapa masyarakat merasa cita-cita kemerdekaan belum sepenuhnya diganti oleh keadilan dan kemakmuran. Aceh punya identitas kuat sebagai daerah Islam, dikenal sebagai Serambi Mekah. Banyak orang Aceh merasa lebih dekat secara budaya dan spiritual dengan dunia Islam global, daripada dengan identitas nasional Indonesia yang lebih sekuler dan plural. Penerapan syariat Islam yang dijalankan di Aceh menjadi salah satu simbol perbedaan ini. Keberatan Aceh terhadap Indonesia bukan soal benci negara, tapi karena
Sejarah kemerdekaan mereka diabaikan. Janji otonomi tidak ditepati. Ekonomi dieksploitasi tanpa balasan adil. Konflik dan kekerasan membuat luka mendalam. Identitas budaya dan agama yang unik tidak cukup dihargai. Sekarang, meskipun Aceh telah damai dan menjadi bagian Indonesia, ingatan akan masa lalu itu masih hidup dalam sebagian masyarakat, dan sering muncul dalam diskusi tentang keadilan, otonomi, dan masa depan Aceh.